Selamat siang, bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral News. Masih bersama saya, Roni Manggolo Patikawa, dan mitra saya, Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan membacakan berita-berita terviral, terupdate, dan terpercaya tentunya, khususnya untuk wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya. Untuk berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari kompas.com. Lestarikan budaya Melayu, Gubernur Kepri dorong pantun jadi keseharian warga. Batam, kompas.com. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Orda Tanjung Pinang kembali meluncurkan buku karya mereka berupa buku berajuk ICMI Berpantun. Gubernur Kepulauan Riau Kepri Ansar Ahmad yang hadir melalui video conference dari gedung daerah menuturkan karya yang diluncurkan kali ini akan menambah referensi bacaan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Kepri, khususnya generasi muda hari ini dan kedepannya demi pelestarian budaya Melayu di Kepri. Kami harus menyadari perlu dan pentingnya arti dan makna pantun itu sendiri, bahwa selain memiliki spektrum yang lengkap lalu berisikan pesan-pesan sosial di tengah masyarakat, oleh karena itu budaya pantun ini tidak boleh hilang di bumi Melayu yang kita cintai, kata Ansar melalui video conference Jumat 27 Oktober 2021. Menurut Ansar, tradisi pantun memang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada sesi ke-15 di kantor pusat di Paris, Prancis. Selain itu, nominasi pantun yang diajukan secara bersamaan oleh Indonesia dan Malaysia ini menjadi tradisi budaya Indonesia yang ke-11 yang diakui oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. Bagi Indonesia sendiri tentunya itu harus jadi komitmen bersama bahwa setelah ditetapkan oleh UNESCO bahwasannya pantun merupakan warisan tak benda bagi Indonesia ini, maka kita semua harus bertransformasi itu ke seluruh Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di seluruh Nusantara, ungkap Ansar. Jadi Berikan dulu satu pantun, karena kan setiap hari harus ada pantun. Kok belum baru masuk kantor belum kasih pantun? nggak pandai pantun, Bang. Berarti kau harus keluar dari kota Batam. Karena Batam itu harus pantun setiap harinya. Iya, Amanah tapi Kurir akan buat aturan baru berarti. begitu masuk kantor harus Pantun. baru bisa masuk. Kalau nggak pantun nggak bisa masuk kantor. Ya, bangkrut Amanah Kurir nggak ada yang ngantar makanya. Nggak bisa, mana orangnya nggak kreatif lagi. Jalan-jalan ke kota baru. Cakep, Tidak lupa bawa uang. cakep. Kalau tak bawa uang, tak ada ongkos mau pulang. Udah. Jadi orang semua yang pantun itu orang cakep. Ya. Buah manggis, buah pepaya. Habis. Rujak enak nih. Habis. Buah manggis, buah pepaya kan udah habis. Aku kan suka jual banyak bilang buah manggis, buah pepaya habis. Habis. Gak ada lagi, yang tinggal nangka. Tapi bagus ini dibikinin buku nih untuk pantun di tanah Melayu kita ini. Jadi ya maksudnya kan? keseharian berpantun itu maksudnya macam mana tuh? Biar orang-orang yang ada tinggal di tanah Melayu ini terbiasa, Bang. Iya dengan maksudnya ya, pantun-pantun. jadi masa nanti di jalan ada orang lagi jalan dia pantun. Nanti Dia beli ayam penyet. beli. Pak, ya, dia pantun dulu tuh masa ayam penyet, ya kan? Makanya. Kelamaan, keburu yang jualan. Kayak gitu. Jadi maksudnya tuh mungkin di sekolahan atau pegawai negeri. Bisa jadi. Atau salah satu pendidikan gitu. Atau di pemerintahan, Ya. kantor DPRD kalau masuk pakai pantun. Atau juga jadikan mata pelajaran di sekolahan bisa jadi kan? Ada Bang? lah pantun. Pantun. Mata pelajaran pantun. Karena aku sekolah di sini nggak pakai pantun. Pantun apa yang ada sejak dari dulu? Pantun apa itu? Dari dulu udah ada sampai sekarang. Nggak tahu. Apa? Jodoh Tanjung Pantun. Tanjung Pantun. Iya. Karena masih ada kan? Masih ada, masih. Wah. Bukti Cuman- bahwasanya Batam itu penuh dengan pantun. Ya, penuh
penuh dengan pantun. Betul juga ya kan, Tanjung Pantuh. Yang apa namanya di mall-mall juga biasanya ada. Apa tuh? Di mall-mall yang dia dipakein baju. Pantun-pantun. Patung. Patung. Oh, Patung ada tuh yang di simpang itu kan. pantun kuda. Itu patung. Udah gak jelas ini. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Bang Roni, silakan Bang. Berita selanjutnya dari Tribun Batam. BPOM izinkan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun. Dinkes Lingga tunggu Jaknis Pusat. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal ini merujuk ke seluruh anak Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Dinas Kesehatan Dinkes Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB Lingga telah membahas soal vaksin untuk pelajar usia 6 hingga 11 tahun ini. Namun Dinkes masih menunggu surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait petunjuk teknis vaksinasi. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Lingga Melianti menerangkan pembahasan mengenai vaksin usia 6-11 tahun telah dibicarakan bersama Forkopimda Kamis 4 November 2021. Namun masih banyak persiapan yang harus dilakukan. Salah satunya pengumpulan data. Kami bersama Forkopimda dan Kepala Dinas Pendidikan sudah membahas bagaimana langkah-langkah awal untuk vaksinasi usia 6-11 tahun. Hingga satunya data, kata wanita yang akrab disapa Mel ini kepada tribunbatam.id. Mel mengatakan persiapan ini terkait jumlah anak yang didata melalui nama dan nomor induk kependudukan. Selain pendataan jumlah, Mel mengatakan Dinkes juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau orang tua terkait vaksinasi kepada anaknya yang berusia 6 hingga 11 tahun. Untuk jenis vaksinasi dan kriteria apa yang boleh divaksinasi kami belum mengetahui karena kami masih menunggu Jaknis dari Kemenkes, ujarnya. Jadi anak umur 6-11 tahun udah bisa vaksin, tapi menggunakan Sinovac. Katanya sih sini Sinovac. Aku sih kurang setuju lah. Masih anak-anak, 6 tahun itu baru mau masuk SD loh. Iya betul. Apakah itu jadi salah satu syarat dia untuk masuk SD? Ini nanti bakalan itu tuh yang bahaya itu. Jadinya gini, negara tidak memaksakan masyarakat untuk vaksin. Ya betul. Tapi vaksin jadi salah satu persyaratan untuk ini. Jadi secara tidak langsung memaksakan. Iya, secara tidak langsung dia memaksakan untuk warga negara Indonesia harus vaksin. Karena itu salah satu. Itu kok ya yang bilang ya? Ya kan memang iya bang, kayak penerbangan. Bener nggak? Iya. Penerbangan, kayak ngelamar kerja. Harus pakai vaksin. Harus pakai vaksin. Ngelamar pakai vaksin. Iya. Harus dicantumin vaksinnya minimal dosis 1. Tuh. Masuk mall. Kan jadi salah satu syarat udah. Jadi kayak pengganti KTP. Iya, KTP enggak juga lah. Masuk mall aja enggak pakai KTP. lah kalau untuk melamar kerja. SKCK. Iya, pengganti SKCK. Kok pengganti jadi boleh enggak pakai SKCK? Buktinya SKCK aja nggak dipakai nggak apa-apa. Kan persyaratannya ada tuh. Kadang-kadang kan kalau lamar kerja kan disebutin satu-satu. SKCK nggak ada disebutin, vaksinnya disebutin. Kebalik lah berarti. Belum tentu dia berkelakuan baik walaupun dia sudah vaksin. Ya itu loh dia. SKCK itu kan surat kelakuan baik kan, ya kan. Tapi kalau nggak ada SKCK kayak nggak apa-apa. Yang penting vaksin. Yang penting vaksin. Minimal dosis 1. Baru bisa ngelamar kerja. Karena di situ persyaratannya ditulis bang, disebutin. Jadi gimana ya? Jadi itu semuanya bakalan berurusan dengan vaksin berarti. Memang berarti harus vaksin langsung aja gitu. Masyarakat Indonesia mungkin gini kali bang, mungkin karena ini target untuk vaksin di Indonesia belum mencapai, jadi dibikinlah itu untuk beberapa syarat. Ya targetnya mencapai itu maksudnya apa? Ya mungkin yang semua masyarakat. Berarti masyarakat Indonesia wajib vaksin gitu sebenarnya. Iya, jangan bahasanya tidak melarang, tidak diwajibkan atau gimana gitu. Tapi
kalau udah jadikan syarat itu buat ini, Naik pesawat ya otomatis orang harus vaksin. ya kan? Ya, Berarti itulah ya, bingung juga. vaksin itu vaksin. Asin, Itu vaksin. persen. Itu bukan vaksin. Bukan, Bang. Ya, makanya Vaksin. itulah pokoknya. Ya, tapi sih aku kurang setuju anak 6 tahun lah pokoknya. Mungkin dia di atas. Kemarin udah pernah apa anak SMP ya? Ya, SMP atau SMA? SMP. SMP yang harus vaksin. Karena iya SMP memang yang udah vaksin, Bang. Mana SMP? Dari sekolahannya. Kan? Dari sekolahannya yang ngadain. Ini SD 6 tahun tuh SD kelas 1. 7 tahun malahan SD kelas 1 Iya, kan? pokoknya yang SD jangan dulu lah, Pak. Soalnya kan takutnya nanti mereka ini kan, karena itu kan masa-masa pertumbuhan yang antibiotiknya itu belum terlalu bisa menahan. Takutnya nanti ada terjadi hal-hal yang kayak tidak diinginkan seperti apa deh, Bang? Imunisasi polio ya. Nah, waktu zaman dulu gitu. Karena ada temanku ada yang kayak gitu, Bang, waktu SD. Kenapa dia? Kan dulu kan suka suntik di SD itu kan suka suntik polio gitu kan. Temanku ada tuh yang kayak gitu, nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri? Nggak bisa. Jadi? Sakit dia langsung. Sakit. Itu kelas 3 SD kalau nggak salah aku. Jadi nggak sekolah lagi lah dia? Nggak sekolah lagi. Kasian dia, mudah-mudahan dia sukses. Sampai kelas 6 SD dia nggak sekolah lagi. Tapi itu tamat kan nggak pernah jumpa lagi. Masa iya, kecuali orang lain tamat kok masih situ terus. Berarti kau tunggu dia kan, berarti kau udah tua di Siapa ini ya kan? tua di SD kau. Tua SD. Berita selanjutnya dibacakan oleh Dila. Oke, berita selanjutnya dari kabar Gemilang Kepri. Diduga stres usaha macet, pedagang ikan di Tanjung Pinang tewas gantung diri. Tanjung Pinang. Masyarakat Kota Tanjung Pinang dihebohkan dengan penemuan seorang pedagang ikan akibat bunuh diri yang beralamat di RT 2 RW 3 Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Kamis 4 November. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kapolsek Tanjung Pinang Kota AKP M. Arsya membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Memang betul, sekitar pukul 11 WIB, unit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Kota mendapatkan laporan bahwa ada seorang laki-laki melakukan tindakan bunuh diri. Jelasnya melalui pesan chat WhatsApp. Dilanjutkan AKP M. Arsya setelah mendatangi TKP, pihaknya lalu meminta keterangan dari 2 orang saksi mata. Dari keterangan kedua saksi bahwa korban gantung diri yang bernama Karman alias Kohua diduga stres dikarenakan usaha korban dalam keadaan macet. Pukul 10.30 WIB, saksi 1 yang bernama Tarmadi duduk di teras rumah. Namun saksi 1 yang biasanya melihat korban gantung diri yang bernama Karman pergi ke pasar untuk menjual ikan. Namun pagi ini korban Karman tersebut belum ada keluar kamar. Awalnya saksi 1 mengira korban tersebut masih tidur. Selanjutnya saksi 1 mencoba mengetuk pintu kamar korban. Namun tidak ada jawaban. Kemudian saksi membuka pintu dan ditemukan korban dalam keadaan gantung diri. Selanjutnya saksi 1 memanggil saksi 2 yang bernama Johan Yonatan. Kemudian saksi 2 memanggil tetangga untuk meminta pertolongan. Polsek Tanjung Pinang Kota menghubungi unit identifikasi meminta visum et repertum. Lalu kemudian korban dibawa ke rumah sakit terdekat, ujar AKP M. Arsya. Tukang ikan ya? Tukang ikan. Baru kemarin kita bilang ikan itu langka. Sekarang berkurang pedagang ikannya. Berarti lama-lama pedagang ikan yang langka. Jadi dia frustasi gara-gara ikan langka. Ikan langka, terus harga mulai naik. Jadi, harga mulai naik, menang ada. Iya bang, tapi kalau ikannya langka apa yang mau dijual? Oh. Kan? Jadi bisnisnya tadi, usahanya apa tadi? Penjual ikan. Enggak, maksudnya dia kenapa bro? Gantung dirinya kenapa? Karena usahanya macet. Bapak ini berarti kurasa dia usahanya di lampu merah jual ikannya. Makanya jangan di daerah ini Pak, jangan di daerah tempat jalan macet. Iya Tembesi dari jangan di situ macet jadinya. Tapi nggak bunuh diri juga. Sekarang alhamdulillah usahanya udah berhenti. Iya. Seseorang. Tapi kasihan lah, maksudnya kayak mungkin bapak ini tidak ada yang orang untuk mensupport dia gitu. Ayolah teruslah jangan menyerah, makanya
Jadi apapun masalah kita, tolonglah kalian tuh cari satu orang yang bisa kalian ajak cerita. Yang penting itu kalau ada masalah itu diceritakan aja. Diceritakan aja, jangan dipendam. Habis itu, Tuh. tapi jangan salah ceritakan. Jangan itu ceritakan ke orang yang suka menertawakan. Tapi lagi cerita diketawain, kayak emosi. Yang ada bukan jadi bunuh diri, tapi bunuh-bunuhan. Ya kan, gara-gara diketawain. Karena aku curhat, diketawain jadi kubunuh kawanku. Kan nggak mungkin. Jadi yang penting itu ada masalah harus diceritakan, dikomunikasikan. Maksudnya, kan biar lega. Maksudnya apa? Kalau Bapak jual ikan macet, ya jual ayam. Ayo. Iya, kenapa harus bunuh diri? Kenapa harus bunuh diri, kan sayang gitu. Masih ngomong sama siapa nih? Iya juga. Orangnya udah bunuh diri, udah diangkat aja. Ya buat yang lain lah. Kalau yang satunya macet, ya cobalah jalan satunya. Jangan gitu. bunuh diri ya. Jangan bunuh diri. Karena Jangan, nggak selesai juga kan. cobalah jalan lain, tapi jangan jalan pintas. Iya, Mungkin mau betapa di gunung ini, Citoli boleh. Ya, itu Gitu. mending lebih kalau ada pilihan bunuh diri atau pesugihan. Persugihan aja dulu. Bayang nyarankan pesugihan. Karena gini Bang, gini ya. Kalau kita milih bunuh diri, udah sampai di situ. Ya kan? Dosa yang kemarin belum minta ampun tuh. Ya kan? Udah selesai aja umurnya di sini. Tapi kalau persugihan, nikmati dulu, baru minta ampun, baru ambillah nyawa itu. Gitu loh. Minta ampun aja dulu. Persugihan Makanya aja. aku mati ketika pesugihan. Enggak, masalahnya kenapa aku pilih persugihan? Karena kan aku ngajak abang juga ini. Jadi tumbal kok. Abang aku tumbalkan. Itu kalau bocor tuh harus ditumbal kalau bannya itu. Kalau Tambal. Tumbal bang. Kalau di lab persugihan, abang juga yang seneng bang. Kenapa? Ya, kenapa? Karena Dila ngajak abang. Yang Dila tumbalkan abang juga. kok aku yang senang, nanti aku bunuh diri lah mending daripada jadi tumbal mending bunuh diri. Bang, yang penting abang udah menikmati dulu. Mati apa? Yang penting abang kan bunuh dirinya bukan karena gagal macet. Tapi karena tumbal. Kalau setiap orang gara-gara macet bunuh diri, kau bayangkanlah tutung besi itu berapa banyak orang bunuh diri. Beritanya gini betul, bergelimpangan orang ditung besi karena macet, bunuh diri betul. karena macet. Iya, gara-gara macet doang tuh bunuh diri. Ya semoga Bapak ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Usaha baru. Usaha baru ya betul. Oke, berita selanjutnya Bang Roni silakan Bang. Berita selanjutnya dari tribunbatam.co.id. Sebabkan seorang korban kritis. Pelaku pengeroyokan di Pacific Food Court Batam dibekuk polisi. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan 5 pemuda di Pacific Food Court, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. 2 pelaku berhasil ditangkap tersebut masing-masing berinisial Y dan IHT. Selain 2 pelaku itu diduga masih ada pelaku lain yang telah melakukan pengeroyokan. Penangkapan 2 pelaku pengeroyokan tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan. Reza menyebutkan bahwasanya 2 pelaku itu ditangkap Senin 1 November 2021, malam yang lalu. 2 orang tersebut sudah kita amankan dan masih dalam pemeriksaan penyidik, kata Reza, Kamis sore. Reza belum menjelaskan penyebab pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang korban kritis dan 3 luka-luka parah itu. Saat itu masih diambil keterangan dari para pelaku tersebut. Nanti kita informasikan lagi ya, ungkapnya. Jadi ada pengeroyokan itu, Dil, di belakang Pasifik. Iya. Emang rame banget di situ, Bang. Rame ya? Rame Setiap malam banget. minggu aku. Tiap malam. Tiap malam rame juga. Dan kebanyakan tuh laki-laki yang di sana ya. Laki-laki. Iya, nggak tahu banyak cowok sana. Makanya sering-sering main di sana. Cowok minum-minum. Iya, minum-minum Ya kan sambil. bukan memang tempat minum. Iya. Sambil apa? Jadi bentuknya tuh kayak hall gitu loh, Bang. Masa iya? Iya. Iya memang iya, kayak hall aku tahu tempat. Iya. Jadi musiknya itu biasanya kan kalau Pujasera kan yang nyanyiin kan lagu karaoke. Kalau di situ enggak, full house musik. Ada juga yang house Aduh, musik. House musik. Ada juga yang DJ. Tapi di sini full, Bang. Full house musik.
Di dekat apa namanya belakang di Simol itu kan juga ada Fujisera kan. Food court Iya, kan. tapi kan pasti ada. DJ-nya juga. Tapi kan ada yang nyanyi juga, Ada yang bisa nyanyi. karaoke juga. Kalau di situ kayaknya enggak lah. Nggak bisa nyanyi. Jadi kayak full musik, full house musik gitu di situ. Tapi memang rame banget di situ. Makanya Rame nih, banget sampai- kalau udah malam minggu parkirannya itu sampai keluar di belakang tuh. Iya. Mm-mm. Gue pernah ke sana ya? Pernah? Aku siang bisa ke sana. Oh enggak, malam bang. Siang sepi ya. Nggak ada jual makanan berarti? Ada jual makanan, ada Ada, juga stand-stand. Sebagaimana food court Kayak biasanya. mana, tapi rame banget. Berantem lah karena mabuk lah di situ berarti mungkin Iya ya. pastilah, Mungkin. pasti. Karena rame kali memang situ. Luar biasa lah. Gila padet. Apa yang padat? Orangnya kalau udah malam minggu Suntik kali, gitu. suntik tuh. Enggak. Kalau yang padat tuh mungkin suntik. Kenapa gitu? Silikon. Tapi memang rame. Kira-kira lah bang kesana bang. Abang lewat aja lewat parkiran, set muter gitu kan. Masuk nggak bayar ya? Enggak lah, kan Nggak dia di bayar. belakang Pasifik. Masuk ke Pasifiknya boleh? Kan dia di belakangnya bang. Iya di belakangnya tahu, maksudnya boleh tapi ya. Boleh. Abang lewat aja juga boleh. Nggak usah pakai vaksin. Enggak. Betul kau, jadi gosip. Enggak pakai vaksin. Mall aja pakai vaksin, masa hotel nggak pakai vaksin? Kalau hotelnya nggak tahu ya. Kayaknya hotelnya iya. Tapi Tapi- kalau itunya enggak. Pintunya nggak. Pintu belakang enggak. Oke, untuk selanjutnya dibacakan oleh Dila. Oke, berita selanjutnya dari desjakbar.com. Berita Venezia Angel hari ini kecelakaan. Venezia dan suami tewas, 3 luka berat. Desjakbar. Venezia Angel, artis sinetron dan suami tewas di tempat saat kecelakaan di Jalan Tol Trans Jawa Ruang Kertosono, Jombang, kilometer 672. Kecelakaan itu terjadi pada Kamis 4 November 2021 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Informasi tentang kematian Venezia dan suaminya didapat dari patroli Jalan Raya Polda Jawa Timur, PJR Polda Jatim. Polisi sudah memberikan penjelasan. Jumlah penumpang dalam mobil tersebut ada 5 orang. 2 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Kasat PJR Dilintas Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi membenarkan jika artis Venezia Angel mengalami kecelakaan tunggal. Benar, Kanit 3 masih di lokasi, kata Dwi Sumahardi Kamis 4 November 2021. Pajero Sport Putih Nopol B1284 BJU dengan penumpang 5 orang. 2 orang MD meninggal dunia, 3 orang luka-luka. Penumpang MD atas nama 1. Febri Ardiansa dengan alamat Jalan Diamond 171 Srengseng, Jakarta Barat. 2. Venezia Adjania alamat sama dengan keterangan tertulis Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Refli Handoko. Oke. Ada fotonya ya. Mungkin nanti ada kita kasih foto Jadi dia kecelakaannya meninggal Venezia dia. Angel. Iya, Positif dia meninggal. positif. Dan mayatnya sudah dikuburkan hari ini. Dikuburkan hari ini. Mm-mm. Dan ini Satu kecelakaan. keluarga deh kecelakaan. Suami iya sama ininya kali bang. Saudara-saudara Viral ini semalam ya kan. semalam. Tanggal 4 dan meninggal di tempat. Di tempat. Siapa meninggal? Venezia Angel sama suami. Di tempat meninggal ya. Iya, tapi anaknya selamat. Alhamdulillah anaknya selamat. Alhamdulillah. Anaknya berapa sih? 1, umurnya masih 1 tahun lebih lah. 1 tahun berapa bulan? Cowok. Aku nggak berani bercandain lah Dil. Kalau kau bercandain. Nggak mau lah bercanda. Kau aja lah bercandain. Enggak bang. Sedih ya, terkejut juga sih pertama kali dengar kecelakaan karena kan baru ngelihat, aduh merinding. Baru ngelihat status di Instagramnya bahwasannya dia baru bilang kita kira-kira saya mau kemana nih gitu. Di Instagram. Ya di story Di mana mau Instagramnya. kemana memang? Nggak tahu kan dia lagi di Jawa nih. Terus dia mau kemana? Nggak tahu mau kemana. Kan dia bikin pertanyaan, kira-kira saya mau kemana nih gitu. Belum dijawab udah kecelakaan. Belum kujawab nih bang. Oh, udah nanya kau itu. Dia nanya di story-nya gitu. Kira-kira saya mau kemana nih gitu. Lain kali kau nanya, orang nanya dijawab Dil.
Ya aku tak tahu kalau dia pergi ke sana, Kau Bang. bilang aja harusnya, jawab bilang gak usah kemana-mana dulu lah, ini lagi covid. Gitu. Videonya dia lagi di jalan, udah di jalan. Oh dia udah di jalan. Udah, cuman Ya suruh balik lah, kalau dia mau kemana nih? coba Jawab. aja kalau aku tahu dia perginya ke sana gitu kan. Sana Pasti ke Pularang. Ke Sana tempat mana? yang paling jauh, Di mana paling jauh? ujung. Mana ke tempat paling jauh? Bang, nggak boleh bercanda. Aku gak bercandain. Kau aja lah bercandain. Ya semoga Husnul Khotimah. Usnul, Oh ya, usul. Husnul Khotimah balik. Gua bercandain. Jangan boleh Bang, mau boleh ketawa. Ya semoga amal ibadahnya Vanessa Angel dan Bibi ya, Bibi. Sama-sama, oh sama pembantunya. Enggak, suaminya namanya. Hah? Suaminya, Bibi tadi kata. Bibi namanya. Nama suaminya Bibi. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Amin. ditempatkan di tempat sebaik-baiknya. Dan untuk Gala anaknya, ya ampun. Namanya Gala. Siapa? Anaknya namanya Gala. Galang. Gala. 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 Iya Bang, Gala deh. Gala. Gala itu. Gala. Gala. Kau bercandain dulu. Iya, boleh Bang. Anaknya sehat tapi Sehat. nggak luka-luka apapun. Aku sampai hancur gitu Iya, ngombang hancur, mobilnya. Bang. Dan ini suaminya kejepit di sini dan ada Aku belum. Satu ya, lagi. oke, untuk berita selanjutnya dari Bang Roni, silakan Bang, dibaca Bang. Berita selanjutnya dari kompas.com. Kompas.com. Saya korban ditetapkan sebagai tersangka. Padahal membela diri. Kalau enggak bisa mati. Ini dia. Seorang pedagang di Medan, Sumatera Utara berinisial BA ditusuk preman saat sedang berjualan di pasar Pringan, Senin. Saat peristiwa itu terjadi, BA sempat melakukan perlawanan dengan memukul salah satu preman berinisial BS menggunakan dongkrak mobil. Hal itu ia lakukan untuk membela diri dari pengeroyokan yang dilakukan preman kepadanya. Usai kejadian itu, BA membuat laporan di Polsek Medan Baru. Kata BA, setelah membuat laporan dirinya sudah 8 kali diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, dirinya malah ditetapkan sebagai tersangka. Saya korban ditetapkan sebagai tersangka. Padahal waktu itu saya membela diri. Kalau enggak saya bisa mati, kata BA kepada tribunmedan.com. Kamis 28 Oktober 2021. Kata BA, ia ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 30 bulan 9 2021 lalu. Tanggal 30 September 2021 saya dapat surat ditetapkan sebagai tersangka. Padahal saya korban mencoba membela diri. Alasannya karena saya membela diri karena memukul pelaku. Saya kan membela diri, kalau enggak bela diri saya mati, ujarnya. Kronologi kejadian. Diceritakan BA, peristiwa yang dialami berawal dari dirinya hendak berdagang sayuran di pasar pinggiran. Kemudian ia didatangi 3 preman yang hendak meminta uang kepada dirinya. Namun saat itu BA memberinya. Saya kan jualan buah dan sayur di pasar Pringan. Kemudian datang oknum preman minta uang keamanan, ungkapnya. Setelah itu, sambung BA, saat akan beranjak meninggalkan lokasi tempatnya berdagang, tiba-tiba malah dianiaya oleh preman yang meminta uang kepada dirinya. Preman itu malah marah karena kita tidak kasih uang. Jadi pas dia marah, saya pergi dari situ. Lalu dihantamnya mobilku, ujarnya. Tak terima, BA lantas turun dari mobilnya dan terjadi cekcok hingga pelaku mengajak korban untuk berduel, kata BA. Tak lama kemudian pelaku lain datang dengan pura-pura mendamaikannya. Mobilku dihantam sama preman itu. Terus mengajak aku duel. Nggak lama datang kawannya. 1 orang pura-pura mendamaikan, ungkapnya. Setelah itu, sambungnya, teman pelaku yang pura-pura mendamaikan dirinya kemudian pergi. Tiba-tiba ia datang lagi bersama pelaku lainnya. Sepertinya mengambil sesuatu dan datang bersama seorang pelaku lainnya, katanya. Setelah itu, kata BA, para pelaku yang mendatanginya itu langsung menikamnya
di bagian wajah. Ditanya harus aku sama kawannya. Ditanya terus aku sama kawannya itu. Apa masalahnya? Saya jualan di sini. Saya bilang tolong jangan ganggu saya. Jadi spontan dia emosi lalu mendorong saya dan terjadi cekcok. Dan didorongnya lagi aku. Lalu dia ambil pisau dan ditusukkan ke pelipis kiriku, ungkapnya. Tak terima dengan perbuatanku, BA langsung membela diri dengan mengambil kunci dongkrak yang ada dalam mobilnya, lalu memukul ke salah satu pelaku. Setelah itu, kata BA, para pelaku kembali menusuk dirinya sebanyak 4 kali di dada dan wajah. Untuk membela diri, ku ambil kunci dongkrak, ku balas dia. Kena juga dia kepalanya. Karena sudah ditusuk duluan, tertusuklah aku. 2 kali di dada dan pipi, jelasnya. Melihat korban bersimbah darah, para pelaku lalu melarikan diri. Sementara pedagang lain yang melihat kejadian itu langsung menolong korban dengan membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Ditolonglah aku sama pedagang-pedagang di situ. Dilarikan aku ke rumah sakit. Setelah selesai diobati, barulah aku melapor ke Polsek Medan Baru, ujarnya. Saling lapor. Sementara itu, Kapolresta Medan Kombes Riko Sunarto mengatakan usai kejadian itu pedagang tersebut melapor ke kantor polisi. Namun preman berinisial BS juga melapor. Mereka melapor atas dugaan penganiayaan. Adapun laporan BA terhadap BS sudah P21 dan segera disidangkan. Sedangkan laporan BS terhadap BA telah ditarik ke Polrestabes Medan. Dalam laporan BA dengan terlapor atau tersangka atas nama BS sampai saat ini berkasnya sudah P21 dan sudah tahap 2. Tinggal tunggu jadwal sidang, kata Riko di Mapolrestabes Medan Kamis. Kata Riko saat ini pihaknya sedang mendalami kejadian tersebut. Apabila dari hasil penyelidikan tidak ditemukan korban berniat jahat, maka laporan terhadap BA akan dihentikan. Apabila kita tidak menemukan niat jahat dari saudara terlapor atau saudara BA, maka kasus tersebut akan kita hentikan, pungkasnya. Inilah. Ini udahlah dia yang malah. Kalau dari dia pula ceritanya. dia Dia pula yang ngelapor. lapor. Kayak mana ceritanya itu. Tapi Medan sih Bang ya, Medan. Gitu. Karena darahnya darah panas. Kata siapa? Darah kataku. Aku kemarin ke Medan, orang Medan baik-baik. Baik, iya sih. Baik kalau nggak diganggu. Tapi kalau model kayak gini langsung naik lah spanningnya. Ya dia membela diri ya wajar lah. Kan sama-sama orang Medan. Ya sama-sama orang Medan. Tapi si yang bapak yang penjualan sayurnya itu yang membela diri. Iya penjual. Gak usah pakai penjualan. Oh ya. Nanti hitung target kalau pakai penjualan. Gue yang naraket ya. Iya betul juga. Iya. Jadi dia kan penjual. Dia membela dirinya. Terus kenapa yang malah itu yang ikut ngelapor juga? Ini namanya kayak dia pura-pura, tolong Pak saya dianiaya iya, kau yang nyakitin, kau pula yang pura-pura jadi korban. Kayak mana? Sehat. Karena dia luka terpukul sama kunci roda kali tadi. Iya, ya. si bapak penjual itu kena tusuk berapa kali? Iya. Ya kan? 4 kali. 4 kali. Jadi Tidak ada wajar 2 lah kali. kalau dia bawa kunci roda, nasib baik masih kunci roda, belum bannya yang dilepas dia. Kalau dia buka ambil kunci Roda roda, buka ban. Lama lah nih. Kena tusuk duluan. Ini dia minta uang berapa sebenarnya itu? Dia buka apa? Ambil kunci roda. Kalau orang pukul. Kalau dia buka ban. Tar dulu ya. Aku buka dulu ban ini biar ku tokokkan kepalamu kan gitu. Sama Bang. Yang keburu yang malah ini tuh nungguin. Berarti seharusnya kalau memang itu preman, berarti warga apa nih? Pedagang-pedagang lain juga kenal. Ya, pasti Bisa lah, disaksi. pasti. Oke lah. Pasti, gitu. Sampai di sini dulu video kali ini. Oke. Berita-berita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Like dan Dan- komen dan bagikan ke sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.